Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel OT kita ya. OT tentang Bang. Di sini saya bersama Bang Fahri Ya, dengan Bang Ian. Saya di sini mau mencari informasi tentang mistis-mistis yang pernah Bang Fahri alami, termasuk Bang Ian. Nah, sekarang saya mau nanya ke Bang Fahri dulu nih. Soalnya kan Bang Fahri asli orang Jawa ya Bang ya. iya. Nah, dulu pernah ada rumor Bang Fahri itu sempet ngisi rumah yang di daerah Paski ya Bang ya, yang katanya tuh rumahnya tuh bener-bener banyak penghuninya gitu kan, apalagi yang dibilang termasuk gede gitu rumahnya, tapi yang ngisinya cuma beberapa orang ya Bang ya. Iya, betul. Nah, sekarang nih kita korek nih ke Bang Fahri nih, mistis yang bekas di rumahnya sekarang. Bisa dijelasin Bang masalah rumah yang dulu sampai rumah yang sekarang nih, ada apa aja yang sering Bang Fahri temuin di rumah dulu, apa aja yang bikin nyamannya atau enggak nyamannya atau merasa Bang Fahri terganggu? Saya pengen tahu Bang. Untuk rumah yang pertama dulu ya. Hmm. Rumah yang pertama mungkin dari sisi nyaman tentu saya pribadi keluarganya. Untuk bagian hal-hal yang hubungan dengan mistis seperti contohnya sedikitnya penampakan, entah apakah itu seperti pocong, genderuwo, kuntilanak. Sebenarnya kan secara nggak langsung mereka itu kan memang ada kan di sekitar kita. Tapi di lokasi rumah saya yang dulu itu mereka lebih sering untuk menampakkan dirinya secara gamblang. Mengapa? Karena ya dulu saya pernah diceritakan oleh sepuh bahwa kawasan rumah saya tersebut kawasan kuburan. Memang betul kuburan, karena di pinggir rumah saya itu jelas kuburan tua. Tapi itu mengganggu gak Bang? Kalau buat saya pribadi mungkin tidak, tapi namanya kita kan hidup di lingkungan masyarakat ya. Hidup di lingkungan masyarakat, ada sesekali masyarakat tetangga lain melihat ya, Itu tuh yang di rumah itu tuh Bang Fahri ngisi berapa orang tuh Bang, rumah segede gitu? yang isi kita 4 orang. Saya, adik saya, orang tua, kakak. Nah, Bang Fahri tuh tinggal di Paski itu berapa lama ya Bang kalau Bang tahu? Saya di Paski kebetulan ya mas ya. Saya besar di Jakarta, hitungan saya mungkin di Paski saya hanya 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 Ya. tahun. Sekarang semenjak dia di rumah Paski itu, apa ada kejadian-kejadian yang menurut kata Bang Fahri itu janggal? Oh mas, banyak Bang. Contohnya seperti apa? Misalkan atau Bang Fahri lagi tidur atau lagi ke air misalnya, apa aja gitu, bisa dicontohkan seperti apa kejanggalan yang pernah Bang Fahri temuin di rumah Paski itu? Banyak mas. Contoh kecil ya, saya dulu punya ranjang tua yang di pinggir ranjang itu memiliki ukiran tulisan Jawa kuno dulu. Tapi itu ada yang ngeliduin itu. Ada saya yang tulis. Nah, Yes. Panjang tuh guys. ranjang tua itu bahkan sebenarnya ranjang itu kita orang tua saya tidak mengizinkan untuk, kalau kata ini merusak, jangan ada yang merusak ranjang. Mungkin bagi seseorang ada sedikit kepercayaan ketika ranjang otomatis kan bawahnya kosong, ya, bawahnya kosong, wajib diisi. Di seseorang ada sedikit kepercayaan ketika ranjang otomatis kan bawahnya kosong, ya, bawahnya kosong,
baju isi. Guys, katanya kalau rumor-rumor kata orang tua dulu, kalau misalkan kita punya tempat tidur yang ada kolongnya gitu, kalau misalkan nggak diisi tuh kadang suka berpenghuni ya bang. Ya, Betul. betul. Guys, makanya sekarang tuh emang zaman sekarang tuh udah jarang ya. Jarang. Orang-orang pakai kasur yang ada kolongnya gitu. Jarang Itu zaman sekali. dulu banget. Jarang. Terus mas, setelah tahu mas itu ranjang itu bener-bener bukan ranjang sembarangan nih, kalau istilah dan bisnisnya itu, Ya, mas taunya dari mana? saya tahu setelah diceritakan. Iya. Bahkan ranjang tersebut dengan umur saya pribadi lebih tua ranjang. Sekarang bang Fahri umur berapa tahun? Saya umur 21 tahun. Tua banget ya ranjangnya. Berarti sebelum bang Fahri yang nempatin ranjang itu sebelumnya siapa yang nempatin? Sebelumnya almarhum nenek. Ya, almarhum nenek sedikit cerita atas keponakan. Dulu ketika waktu masih di Bumen, kampung di Jawa, ranjang itu di sana. Nah, ketika orang tua saya membeli tanah membangun rumah itu, ranjang dibawa, kemudian dibawa untuk ya tidur. Cuma ya itu yang masih bahkan jadi pertanyaan untuk saya, arti dari tulisan Jawa Timur itu. Tapi bang Fahri sendiri tahu apa arti dari tulisan itu? Terus terang saya bilang, Berarti guys bisa dibilang bahwa ranjang yang tadi dimaksud oleh bang Fahri itu termasuk turunan ya? iya, Berarti yang tahu tuh cuma turunan bang Fahri aja. Iya. Kalau misalkan orang lain walaupun yang tahu masalah ranjang itu belum tentu mereka tahu ya bang ya. betul. Bukan turunan pribadi dari keluarga bang Fahri. Saya juga ya guys zaman dulu. Oke Mas, saya cuma ini sedikit cerita ya. Ranjang itu saya pernah tidur, Mas. Tidur. Sering ya, saya tidur di situ. Ini terserah ya Mas, percaya ataupun tidak percaya. Di saat saya tidur, dari bawah ada kayak suara yang mukul. Yang orang gitu di bawah tuh. Itu tuh posisi yang ada yang mukul gitu di bawahnya tuh kosong apa? Kosong. Maka dari itu tadi saya bilang Kosong. setelah saya lihat ternyata ada. Bayangin guys, kalian lagi tidur tengah malam, lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, ngeliat di bawah ada kaki gimana? Terus respon bang Fahri setelah tahu ada kaki di situ, atau bang Fahri lari atau gimana, santai gitu? Saya kaget. Oke. Terus terang saya kaget, awal saya benar-benar panik. Saya langsung keluar dari kamar. Saya bercerita kan, "Wah, ada ini di kolong." Dan kata orang tua saya, Selain di ranjang ya, bang Fahri ada tempat lain atau hal lain selain ranjang itu di rumah itu? oh, banyak Mas. Kebetulan kamar asli saya ya, ada di lantai 2, balkon 1 paling ujung. Kamar atas, di atas itu hanya ada 2 kamar, 1 kamar mandi. Yang satu kamar kakak saya, 1 kamar saya. Di kamar saya yang konon katanya ya Mas, saya ini menurut warga Di situ. ya, tapi kalau saya pribadi sih jujur saya belum pernah lihat gitu. Terdapat ya nanti lah ya, Itu berarti yang tahu itu kuntilanak itu bukan bang Fahri aja ya, termasuk kakak bang Fahri dulu tahu ya. Benar-benar yang masih tahu bahwa ada makhluk di situ bukan satu orang aja guys, berarti yang di rumah sana semua pada tahu ya bang. betul bagus semua. Kuntilanak yang semua orang pasti panik, tapi nggak semua juga. Untuk masyarakat awam panik. Di tengah malam hari, balkon di atas tralis besi gitu kan, yang besi itu
saya Bang Ian juga pernah nih main ke Paski ya. Katanya emang bener Bang Ian, apakah Bang Ian pernah merasakan apa yang dibilang Bang Fahri tentang tempat di Paski itu gimana menurut hawa dari diri Bang Ian? Pernah sih, cuman saya ngerasanya cuman tidak menampakkan ya. Iya. Tidak menampakkan, cuman kayak ngerasa kita tuh Kurang diawasi, ya diawasi sama ya ada suara-suara aneh aja sih, cuma itu aja. Tapi setelah Bang Ian tahu bahwa rumah itu beneran ada penghuninya, apakah Bang Ian merasa takut atau misalnya kapok itu berada di situ atau gimana respon Bang Ian? Apa penasaran? Kalau untuk kapok sama penasaran sih enggak, ya saya mau percobaan sendiri aja sih. Jadi ya bukan hanya manusia yang ada gitu ya, Iya. bahwa sebelum manusia juga ada makhluk yang lain. Jadi cuma sekedar ya kita masing-masing aja, kita nggak mengganggu, ya tolong jangan ganggu kita Ya, ya kita itu aja. aja silaturahmi ya. Mungkin sekarang makasih Bang ya Ya. untuk sharing-sharingnya masalah tentang di Paski, semua peninggalan sejarah, peninggalan keluarga. Bang Ian terima kasih juga tentang pembenaran apa yang dibilang Bang Fahri. Ya itu guys, cukup sekian dari saya dari channel Otek Malam Jumat. Mungkin nanti ada next episode kita gali lagi informasi yang lebih dalam mengenai tempat tinggal Bang Fahri yang sekarang. Oke, assalamualaikum, saya Muhammad Aristia, sampai jumpa.